Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Selalu update video terbaru soal lurusan sejarah. Tadi saya sudah mengupload ceramah terbaru dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan Alhamdulillah baru saja saya temukan video terbaru Gus Abbas Buntet yang cukup mengejutkan. Ya, beliau mengungkapkan hal ini dengan cukup sangar, dengan cukup tegas, dan ini tentu sangat penting untuk kita ketahui bersama, untuk kita cerna bersama. Artinya, ayolah Anda yang menyimak video ini, mari kita simak sampai akhir, ya. Jadi beliau akan membeberkan ataupun menyampaikan kepada kita soal sejarah yang mungkin, ya, yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu. Jadi ini sangat mengejutkan sekali, dan mohon ini disimak sampai akhir. Oke, biar tidak terlalu bertele-tele. Seperti biasa, sebelum kita putarkan videonya, kita intro terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Sugeng kondur ngangge Sayyid Zulfikar. Kula niku nek teng Sayyid Zulfikar mboten wantun kula niki, Pak. Sebab piyambakan niku saking Sayyidina Hasan, kula saking Sayyidina Husain rayine. Dados niku Kang Mas kula niku. Nggih. Memang nek Sayyidina Hasan niku keturunanipun niku kebanyakan niku adalah larine mlebu niku teng keilmuan. Nek Sayyidina Husain biasanya sing politik niku Sayyidina Husain. Terus sing lok geroh-geroh niku Sayyidina Husain niku nek bagiane PWI nggih saking kula mawon. Dan nek Sayyidina Hasan ya selawatan mawon. Tapi ning nggih nyuwun sewu kula niku mboten wantun Kang Mas mboten wantun. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalu menika kula kali panjenengan sedaya kempal rawuh dalam rangka adalah ikhtitamud dirasah pesantrenipun Gus Riyad. Mugi-mugi lare santrine dipun paringi barokah ilmu, selamat dunia akhirat, angsal barokah para ulama para kiai. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat lan salam monggo sarang-sarang dipun kersakaken kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan ingkang rawuh pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Panjenengan sampun ngantuk napa dereng? Dereng ngantuk? Kiyat ngantos subuh napa mboten? Kiyat napa mboten? Panjenengan sing kiyat kula sing minggat mangke. Sing penting kula rawuh teng mriki alhamdulillah dirawuhi dumateng gubernur yang mewakilinya, Pak Bupati atau yang mewakilinya, termasuk Pak Dandim, Pak Kapolres. Kula bersyukur lan para ulama para kiai niki bersatu dumateng malam ini. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah ini adalah merupakan perjuangan kebangsaan. Dirawuhi dumateng para ulama dan pengurus NU Banser, ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah adalah perjuangan ke-NU-an. Gini mboten? Ono sing takon teng kula, Gus, kenapa kalau perjuangan ke-NU-an kenapa tidak cukup NU saja? Kenapa sampai membentuk PWI dan Laskar Sabilillah? Lah para syarek proporos dulu sebuah fakta yang tidak bisa dibantah, bahwasannya teng NU niku kathah nahdiyin ingkang muhibbin dumateng habaib. Dinapa mboten? Lah iki sing makin rada angel, sedangkan beberapa fakta yang sudah ditemukan bahwasannya
pembelokan sejarah, penundukan yang dilakukan oleh orang-orang ya selama ini ingkang wonten dumateng Indonesia, penyelewengan data-data sejarah, bahkan doktrinasi atas nama agama yang tidak benar yang diterima dan korbannya kebanyakan orang-orang NU niki kebetulan dilakukan oleh kaum Ba'alwi, oknum-oknum habaib sing ora bener. Lah akhirnya para sedulur, karena sebagian daripada orang-orang NU iku adalah muhibbin dumateng habaib, akhirnya NU secara organisasi dan masyarakat pun boten wantun tegas di dalam masalah-masalah ini. Maka dari itu ini perlunya dibentuk satu barisan, dikumpulkan warga NU sing wani, warga NU yang berani, warga NU yang siap berjuang untuk bangsa, warga NU yang siap berjuang untuk negara, untuk agama, untuk ulama, termasuk untuk NU dan untuk leluhur, dikumpulkan dalam satu perjuangan Wali Songo Indonesia. Laskarnya disebutnya Laskar Sabilillah. Jadi insya Allah niku piantun-piantun yang menjadi Laskar Sabilillah ini adalah generasi Nahdlatul Ulama yang berani dan siap bertempur dengan siapapun. Kenapa mboten? Insya Allah para ulama, para kiai yang masuk di dalam perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ini adalah warga NU yang berani secara tegas menolak pembelokan sejarah yang dilakukan oleh habaib, menolak daripada pembelokan situs-situs pemalsuan makam-makam dan situs-situs yang dilakukan oleh habaib, termasuk juga menolak doktrin-doktrin habaib yang nyata-nyata bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariat, dan bertentangan dengan ajaran leluhur Nusantara sing disebut ajarannya Wali Songo. Kinapa mboten? Niki sing wani iki kumpule ning PWI, sing wani iki kumpule dumateng Laskar Sabilillah. Mila syaratnya dadi Laskar Sabilillah syaratnya mung setunggal. Apa? Ya wani, sing ora wani gak usah melu. Kinapa mboten? Kinapa mboten? Jadi para sedulur, maka dari itu dari sejarah pendirian daripada PWI dan Laskar Sabilillah, maka kita bisa menyatakan bahwa PWI dan Laskar Sabilillah itu bukan tandingannya NU, itu bukan berseteru dengan NU. Laskar Sabilillah ini adalah proses justru semuanya adalah warga Nahdlatul dan untuk memperjuangkan ke-NU-an, sebab fakta sejarah sementara ini yang berkaitan dengan pergerakan Ba'alwi dan habaib ini banyak dirugikannya adalah orang-orang Lah kenapa orang Muhammadiyah, orang anak korban wong Muhammadiyah? Karena di Muhammadiyahnya nggak ada habaib. Habaib itu kumpulan yang wong NU kabeh. Gimana badan? Saudara-saudara sekalian, ini banyak yang jadi muhibbinnya, yang kadang-kadang jadi korbannya adalah warga Nahdlatul Ulama. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, banyak korbannya orang-orang NU. Makanya orang-orang NU, para syekh-rasul yang kerap kadang-kadang datang kepada saya, itu adalah orang-orang NU yang sadar terhadap doktrin-doktrin sing ora bener. Contohnya nopo? Doktrin barokah dan syafaah. Kalau kali panjenengan ini masyarakat Sragen sedang menghadapi satu klan di mana klan itu mengglorifikasi diri sendiri. Glorifikasi ngertos napa mboten? Paham napa mboten? Gak ngerti? Ya wis gak usah dipikiri kali dirokne mawon. Gina apa mboten? Glorifikasi itu adalah satu klan Ba'alwi yang mensucikan dirinya sendiri. Seolah-olah klan Ba'alwi itu lebih tinggi daripada rakyat Indonesia. Seolah-olah kiai mereka lebih hebat daripada kiai Indonesia. Seolah-olah leluhur mereka lebih hebat daripada leluhur Indonesia. Seolah-olah peradaban mereka lebih hebat daripada peradaban Indonesia. Seolah-olah mereka itu adalah barisan orang-orang yang suci, seperti hanya barisan para malaikat yang tidak boleh ditentang, yang tidak boleh dikritik, sing ora boleh dilukai dengan satu doktrin. Siapa saja yang melukai, siapa saja yang menyakiti Habib, berarti tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Di sini maka masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia dibutakan dengan doktrin-doktrin yang sangat menyesatkan. Lah semenika panjenengan tidak usah takut. Apa sebabnya? Sebab data empiris sejarah sudah dibuktikan oleh Ki Imaduddin Al-Bantani. Bukan
bukan sekedar Ki Imaduddin Al-Bantani saja, tetapi juga para ulama zaman dahulu, termasuk Syarif Aunur Rafiq, seorang raja abad ke-13, Raja Hijaz, itu sudah menyatakan bahwa kaum Ba'ali sing disebut mari wong sagene Habib itu bukan cucunya Rasulullah, nasabnya nasab palsu. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Kupinge bolong napa mboten? Bolong napa mboten? Ini tentunya berdasarkan kajian data, bukan berdasarkan kajian sembarangan. Datanya diambil, ilmu nasabnya dipelajari, bukan sekedar oleh kiai kita, Kiai Imaduddin Al-Bantani, tetapi ini sudah banyak, termasuk Syarif Audah dari Mesir menyatakan bahwa nasabnya Ba'ali itu batal, disebutnya nasabnya adalah batilun ghairu sahihin, wis batal gak bener sisan. Banyak pencangkokan nasab, banyak orang-orang yang disebutkan di dalam nasabnya diduga itu adalah tidak ada jeluntrungnya, jare bahasa intelektualnya ahistoris, ning jeluntunge gak ono. Maka dari itu para profesor ini data-data sejarah, termasuk Syarif Audah, termasuk juga Nakobatul Ashraf yang ada di Irak, Nakobatul Ashraf yang ada di Jordan, yang terakhir kali adalah Syarif Samsuddin Syarafuddin yang ada dari Yamannya sendiri, mengatakan bahwasanya nasab daripada Ba'alwi itu nasabnya nasab palsu. Mereka mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah dengan mencangkokkan nasab dugi dumateng Kanjeng Nabi, dugi dumateng Sayyid Ahmad Al-Muhajir, dan itu ternyata sejarah gak ono. Bahkan mereka semua mencangkokkan nasab dumateng Kanjeng Nabi, tujuannya sudah tujuan tidak benar, yaitu adalah tujuan politik, menguasai Yaman, menguasai Hadramaut, dan datang di Indonesia dengan framing judul Kanjeng Nabi ingin menguasai Indonesia. Maka di sini rakyat Sragen harus segera bergerak. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Siap napa mboten? Iki milu wong Jawa aja kalah kabari wong Yaman. Wong Jawa, generasi Jawa jangan kalah dengan generasi Hadramaut. Nggih napa mboten? Jadi para syarif para sulur niki fakta sejarah bahwa mereka itu mendoktrin rakyat Indonesia wis gak bener. Gak bener pripun? Contohnya kados ngenten, Mbah Buyute nyong, Mbah Buyute aku iku bisa memadamkan api neraka jahanam. Lho nyong arep takon wong Sragen, percaya apa boten sampean? Percaya apa tidak? Kalau ada seorang Habib katanya bisa memadamkan api neraka jahanam, percaya apa tidak orang Sragen? Berarti jelas ini batil apa boten? Atas nama karomah, atas nama barokah, tapi batil gak bener ini. Gini apa boten? Gini apa boten? Sampai mau percaya apa boten? Para syarif, para sedulur sedaya bawan, ada lagi sekarang sudah merebut daripada peran kewalian, seolah-olah Al-Faqih Al-Muqaddam yang disebut Habib Muhammad Ali Ba'alwi niku para syarif sing disebut Faqih Muqaddam itu katanya lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini framing mereka dalam rangka menundukkan orang Indonesia, dalam rangka menundukkan rakyat Indonesia. Sebab rakyat Indonesia dari dulu ketika panjenengan kabeh niku mempelajari Wali Songo sudah ditanamkan satu doktrin keagamaan bahwasanya anggene Fatihah setunggal teng Kanjeng Nabi, nomor kali teng sahabat, tabiin dan tabiin selajenge Fatihah dumateng Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Betapa yang namanya pelajaran kita Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, masyarakat Sragen diwaca niku manakiban kali zaman kemien, ya hadiyu ya alim ya khabiru ya mubin alal kafi salatullah ala syafi salatullah. Gini apa mboten? Ibadallah rijalallah itu sudah melekat dumateng lisane masyarakat Jawa Tengah sedaya. Iki teko Ba'alwi niku arep dirobah, badhe dirobah, mau dirobah seolah-olah ada orang yang lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sama mbah buyut mereka yang namanya Al-Faqih Muqaddam. Nyuwun sewu, Faqih Muqaddam niku para syarif para sedulur berdasarkan data sejarah di framingnya adalah sebagai orang yang lebih hebat ketimbang Imam Syafi'i. Tapi Faqih Muqaddam itu orangnya tawaduk, makanya mengikuti mazhab Syafi'i. Katanya seperti itu, katanya bahwa yang namanya Faqih Muqaddam itu adalah seorang mujtahid, seorang yang istimewa, seorang waliullah, tidak ada tandingnya dari mulai sekarang sampai zaman akhir zaman. Betapa framing mereka sangat luar biasa, betapa doktrin mereka sangat merasuki yaitu adalah otak lan ati penggaline panjenengan sedaya. Boten kraos panjenengan itu dibius satu persatu menjadi orang yang mati suri.
Poros cerek poros dulus debawon. Setelah kita gali siapa Al-Faqih Muqaddam, ternyata di dalam Tabaqatul Ulama wal Fuqaha, di dalam sejarah para ulama fikih dan fuqaha yang ditulis oleh para ulama-ulama seluruh dunia niku tidak ada catatan seorang Faqih Muqaddam. Termasuk juga fuqaha dan para ulama ahli fikih Yaman juga tidak mencantumkan Faqih Muqaddam sebagai wong sing ahli fikih, wong sing ahli hadis orang mana. Ini menunjukkan bahwasanya Faqih Muqaddam itu tidak sebesar apa yang mereka ceritakan, tidak sebesar apa yang mereka doktrin di mata masyarakat Sragen. Ternyata kalau seumpama mereka memframing bahwasanya Faqih Muqaddam itu lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, nyuwun sewu, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani karyanya ada, sejarahnya ada, muridnya ada, catatannya ada, tapi nek Faqih Muqaddam sejarah orang dana, catatannya orang nana, karyanya tidak ada, muridnya tidak ada. Jadi framing semacam ini jelas ada tujuan dalam rangka melumpuhkan kegiatan dan doktrin keagamaan orang-orang Jawa sing mereka manut dan hormat di mata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani segera akan diganti dengan Syekh Faqih Muqaddam, satu framing yang sangat tidak benar. Gimana mboten? Gimana mboten? Poros cerek poros dulus doyok. Bahkan ada catatan mengatakan bahwa Al-Faqih Muqaddam itu katanya itu di dalam catatan itu di antara muridnya, di antara gurunya adalah Imam Abu Madyan. Sopo Imam Abu Madyan iki? Imam Abu Madyan. Kalau memang betul catatan sejarah Faqih Muqaddam adalah muridnya Imam Abu Madyan, masyarakat Sragen harus tahu bahwa Abu Madyan adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani punya murid Abu Madyan. Abu Madyan punya murid Maulana, yaitu adalah Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim punya murid namanya Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid namanya Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili, sing kagungan Thariqat Syadziliyah. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ada murid di antara si Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ada murid di antara Ibnu Athaillah As-Sakandari, sing kagungan kitab Syarhul Hikam. Syarhul Hikam niku dipun nazmaken dhumateng Bayi Muslim Meranggen. Mursid Thariqat Qadiriyah Wanaksabandah saka Semarang. Mungkin apa betul? Para cerek para sedulur sedemawon. Kalau seandainya memang catatan itu benar bahwa Faqih Muqaddam itu adalah murid daripada Abu Madyan, Abu Madyan yang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, berarti Faqih Muqaddam pernah ngalah barokah dumateng murid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi kalau ada oknum Habib mensejajarkan Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ini yang disebut oleh orang Sragen suul adab, orang benar ya. Gimana benar? Paham dan paham? Paham dan pembuatan? Jadi ini poros cerek poros ini yang harus tahu masyarakat Sragen. Poros cerek poros dulu setiap bangun. Di antaranya adalah doktrinnya apa? Kalau membenci Habib tidak akan masuk surga. Kalau membenci Habib tidak dapat syafaatnya Rasulullah. Ini doktrin yang menyesatkan. Tidak ada kaitannya syafaat dengan habaib dan ba'ali. Jadi masyarakat Sragen gak usah takut kehilangan syafaat karena tidak mencintai habaib. Gimana betul? Faham dan faham? Sebab apa Rasul? Kalau mereka menyitir ayat Al-Quran bahwa Gusti Allah Ta'ala ingin mensucikan Ahlul Bait sampai ngerti bahwa Ahlul Bait di dalam Al-Quran dimaknai oleh Habib adalah Habib. Ini adalah penyelewengan makna gak benar. Yang dimaksud Ahlul Bait itu bukan habaib. Sebab habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Nek bukan cucunya Rasulullah, napa mali Ahlul Bait. Paham nggih? Jadi wong Sragen saiki wis gak usah takut. Gitu? Gak usah takut anggene seumpama wonten kamu kalau tidak mencari habaib berarti tidak akan dapat syafaatnya Rasulullah. Itu gak usah takut. Nek seumpama ngeyel kampleng di sini wong kaya kowe. Apa kowe? Mungkin apa mboten, Bu? Mungkin apa mboten? Oh, para cerek para sedulur sedemawon. Ada lagi para cerek para rasul. Mbah mereka itu katanya bisa mi'raj ning Gusti Allah Ta'ala 70 kali. Sampean harus paham, Kanjeng Nabi selama hidup mi'rajnya cuma sekali. Mbah mereka sampai 70 kali. Niki gorok napa ngapusi niki? Ngapusi napa gorok niki? Leres napa mboten sing kados ngoten? Masya Allah. Ada malih adalah dia mengatakan bahwa Al-Habib ini adalah bisa ngatur malaikat Israel. Malaikat Israel diatur di Habib. Ini sejak kapan ceritanya muncul? Saya mau tanya, para ulama wali Sragen ini bisa ngatur malaikat Israel siapa? Lagi untuk Habib Jerono terus bisa ngatur malaikat Israel. Ngedabrus napa mboten? Panjenengane percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Yang jadi ketemu bari aku ora percaya, mau ketemu bari Habib percaya sampean.
wong gulune masyarakat Sragen susah wis bodol kowe. Manggut ngono manggut terus. Para sedulur. Ono cerita Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari menceritakan satu cerita di mana riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, mengatakan nanti pada waktu akhir zaman di hari akhirat itu nanti Rasulullah itu diberitahu oleh Imam Malik, diberitahu oleh malaikat Malik, ya Rasulullah, untuk napa malaikat Malik, umat panjenengan masih ada yang tersisa di neraka jahanam, cuma satu. Kanjeng Nabi kaget, rasa disamper bledek. Buka sing ngantuk gitu. Ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Nek ngaos kali kula ngantuk boten napa-napa. Tilem nggih boten napa-napa. Sampai sak mangke nek bar pengajian masih ngantuk, mripate masih merem terus, gak usah dikugat digotong mawon nang kuburan sebelah mriku, beres gitu. Para sedulur, Kanjeng Nabi dipun aturi dumateng malaikat Malik, ya Rasulullah, umat panjenengan niku taksi wonten dumateng neraka. Kanjeng Nabi rasa disambar blek. Masya Allah, Kanjeng Nabi nangis, ya Allah, sing leres niku malaikat Malik. Leres pinten setunggal. Kanjeng Nabi niku dumateng umat eman sayang luar biasa. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika, ya Malik, ya Zabaniyah, wahai Malik, wahai Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, penjaga neraka, tolong keluarkan umat saya dari neraka jahanam. Tolong umat saya diantarkan kembali di timbangan amal, supaya nanti amal baiknya akan saya duduk sendiri, supaya amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Kanjeng Nabi meminta kepada malaikat Malik supaya umatnya Rasulullah dikembalikan ke timbangan amalnya, dan Kanjeng Nabi akan duduk di amal baiknya sehingga amal baiknya umatnya lebih berat daripada amal buruknya. Apa jawabnya malaikat? Kata jawabnya malaikat, ya Rasulullah, kalau cuma itu yang merentah panjenengan, nyuwun sewu, saya tidak bisa melakukan. Loh, kenapa sebab kami malaikat adalah yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintah oleh Allah. Kalau itu bukan perintah Allah, kami tidak bisa melaksanakan. Kalau itu hanya perintah panjenengan. Akhirnya akhirnya Kanjeng Nabi matur dumateng Gusti Allah, nangis dumateng Gusti Allah, sujud dumateng Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah merintahkan malaikat, kowe umat Muhammad ambil segera ditaruh di timbang amal, biar nanti Kanjeng Nabi Muhammad nanti akan duduk di amal baiknya sehingga lebih berat daripada amal baiknya dan segera dimasukkan di dalam surga. Artinya apa? Ketika malaikat Malik diminta oleh Rasulullah untuk ngambil umatnya, malaikat Malik menolak. Kenapa? Karena yang perintah adalah Rasulullah, bukan Allah. Ini menunjukkan dari hadis ini Kanjeng Nabi saja tidak bisa ngatur malaikat. Loh, iki ono Habib Sragen bisa ngatur malaikat saka ndi ya? Ngedabrus apa mboten? Ngedabrus apa mboten? Lek panjenengan percaya bre panjenengan mangke gadah torekot anyar napa torekot ngedabrus iya. Nggih napa mboten? Lah iki para sedherek ini berdasarkan fakta sejarah. Kalau seumpama kula kali panjenengan kabeh para sedherek meluruskan sejarah di tanah Jawa itu sejak zamannya Belanda sudah dibelokkan. Bahkan saya mendengar saudara-saudara sekalian bahwa babat tanah Jawa pun itu atas dasar perintah Belanda, sehingga banyak cerita-cerita yang tidak benar, termasuk cerita tentang masalah sejarah Amangkurat I yang katanya itu membunuh 5.000 ulama yang suka kepada istrinya orang. Itu saudara-saudara, ini adalah cerita Belanda dalam rangka menunjukkan, memframing negatif, membuat asumsi yang negatif terhadap tokoh-tokoh Indonesia. Untung Amangkurat I begitu meninggal dunia, Allah membuktikan jasadnya baunya wangi. Begitu dikubur, digali tanahnya wangi, sekitarnya bau wangi yang menyaksikan bukan 1-2 orang, ribuan orang menyaksikan sampai 41 malam bau wangi. Maka di Tegal, di kuburannya disebutnya Tegal Wangi, Tegal Arum. Allah yang membuktikan, Allah yang mengklarifikasi ini adalah orang soleh, ini adalah orang benar, tapi di framing oleh Belanda sangat jahat, sangat tidak benar, sehingga banyak panjenengan sedoyo salah paham dumateng Amangkurat I. Ini kehebatannya Amangkurat. Dan ini para sedherek terjadi juga pada setelah Belanda boten wonten, sejarah Indonesia dibelokkan oleh beberapa habaib. Katanya Indonesia tanpa habaib tidak bisa merdeka. Semacam ini benar apa salah? Indonesia katanya tanpa habaib tidak bisa merdeka. Ini orang
orang Sragen harus tegas, ini salah apa benar? Kalau sampean bilang salah, kenapa sampean diem? Ya wis, ujung-ujungnya gak wani kaya gitu. Kita di menusak kecingan nemen ke wong Sragen. Kejaba wani nek ana kula wani nek kene kulane mulih ya ora wani malih ke sampean sempro sampean iki. Ora siapa Rasul, apakah benar tanpa Indonesia? Tanpa Indonesia tanpa Habaib orang bisa merdeka? Jelas orang benar. Buka fakta sejarah bahwasanya Habaib saking Yaman yang mendatangkan adalah Belanda. Yang mendatangkan siapa? Siapa? Sing keras. Yang mendatangkan Habaib siapa? Ngomong lonto pe susah mencangkemmu gitu. Jadi menusa kecing-kecing nemen wong Sragen. Yang mendatangkan Habaib iku sapa? Lonto. Lah takon lonto iku sapa? Penjajah. Berarti Habaib iku anteke ben. Paham? Kupinge bolong, ojo disumpeti. Gina mboten? Ya kadang-kadang susah kita. Masyarakat Sragen itu tengah jengan kulong dimangkut-mangkut tengah jengan Habib mangkut-mangkut mana kampleng siji-siji ya. Mungkin apa mboten? Sing dugekaken Habaib di kulon abad ke-19, abad keberapa? Abad ke-9. Mbah Hasyim Asy'ari sudah ada, Kyai Nawawi Banten wis ana, Mbah Yai Soleh Darat wis ana. Lagi para sedulur, sekarang mereka yang mendatangkan itu adalah Belanda. Sing Yaman dugi teng Indonesia ngangge nopo? Ngangge kapal. Kapale sapa? Ya kapale Londo. Lu sing kapale Londo bayar apa ora? Ora bayar, gratisan. Ribuan Habaib diangkut dumateng Londo teko ning Indonesia niku ora bayar tapi gratis. Dan sebelum datang di Indonesia, Yahudi Yaman itu didatangkan oleh orang-orang Inggris adalah untuk menduduki Palestina. Jadi ada kaitannya pendudukan Palestina dengan pendudukan Indonesia. Maka saya mengingatkan, ketika Palestina nasibnya sangat tragis, awas Indonesia, hati-hati. Yahudi saking Yaman sudah datang di Indonesia, didatangkan oleh Belanda. Jangan sampai anak cucu kita bernasib sama dengan Palestina di tahun yang akan datang. Paham? Paham? Jadi ono PWI Laskar Sabilillah penting apa ora? Penting apa mboten? Penting apa mboten? Sebab Kiai NU ono sing wani, ono sing ora. Pengurus NU ne ono sing wani, ono sing ora. Ansore ono sing wani, ono sing ora. Muslimate ono sing wani, ono sing ora. Fatayate ono sing wani, sing ora. Bansere ono sing wani, ono sing ora. Lah sing wani-wani yang mlebu dumateng perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah isiye wong NU sing wani. Paham? Paham mboten? Para cerek para sedulur, mereka didatangkan oleh Belanda sampai di sini buat apa? Mereka datang digratiskan oleh Belanda, diberi makan oleh Belanda selama perjalanan sampai di Indonesia. Mereka diberikan pekerjaan oleh Belanda, mereka diberikan tanah oleh Belanda, yang mana tanah itu adalah hasil daripada merampas tanahnya rakyat Indonesia, diberikan oleh mereka, yaitu kaum Ba'al, yaitu kaum Habaib. Paham? Setelah itu mereka kerja teng sinten teng Belanda. Seperti contohnya kapiten Belanda itu kebanyakan dari bangsa Ba'alwi. Ini orang Ba'alwi bangsa Yaman masyayikh gitu. Sampian tinggali data sejarah, anak bangsa bin Yasa, anak bangsa Al-Jufri, anak bangsa Al-Qaf, anak bangsa As-Segaf, anak bangsa Ba'bud, anak bangsa bin Syekh Abu Bakar. Mereka menjadi kapiten dan bekerja dari Belanda, termasuk Habib Usman bin Yahya diangkat jadi mufti Belanda untuk Batavia. Paham? Nah, kalau seumpama mereka yang membawa adalah Belanda, genetika daripada Ba'alwi itu sama dengan Belanda, yaitu genetika Yahudi Askenazi, sama dengan Zionis genetika Yahudi Askenazi. Datang di Indonesia dijamin oleh Belanda, dikasih tanah oleh Belanda, dikasih pekerjaan oleh Belanda, dikasih penghidupan oleh Belanda. Kira-kira zamannya Belanda apa ikut bela Indonesia apa bela Londo? Bela Indonesia apa bela Londo? Ngomongnya sing keras, bela Indonesia apa bela Londo? Awas sih, aja sampai cangkem rubah ge. Rangkum rubah tak sewek sisan yang aku ge.
Dinapa mboten? Londo apa bela Londo pembela Indonesia? Bela Londo. Buktinya apa? Buka catatan sejarah. Beberapa di antara orang yang mengatasnamakan perjuangan Indonesia, beberapa Habib di antaranya ada Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang ada di Aceh berkhianat di dalam perjuangan ini, meminta upeti kepada Londo, akhirnya melajeng dumateng Timur Tengah dengan gaji yang sangat besar. Itu berkhianat terhadap perjuangan masyarakat Aceh. Termasuk juga Utsman bin Yahya, mufti yang dianggap mufti, angkat mufti oleh Belanda, kerap kali memberikan fatwa melemahkan perjuangan ini. Pada waktu itu perjuangan kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh ulama-ulama Torekoh, Mbah Yai Asnawi Kudus gitu, Mbah Yai Nawawi Banten, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif sing ana ning Minangkabau, Syekh Burhanuddin Asumatrani Sumatera Barat, ingkang wonten dumateng Aceh Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh, ngantos dugi dumateng Surabaya, para lora-lora pada bujuk-bujuk ingkang wonten dumateng Madura niku seluruhnya Toreko Satoriyah, Toreko Qadiriyah, Toreko Naksabandiyah, Toreko Qadiriyah Naksabandiyah, Toreko Junaidiyah, Toreko Khalwatiyah, Toreko Sadiliyah, Toreko Tajidaniyah. Iki para Rasul semua yang menggerakkan perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan Belanda, itu adalah ulama Toreko. Maka ketika Belanda menghadapi perlawanan, yaitu adalah ulama-ulama Toreko yang sangat luar biasa, dengan pucuknya bomnya ada pada waktu perang di Ponorogo 1825, di mana di Ponorogo itu juga termasuk pengamal Toreko, ulama Toreko. Maka ini Belanda harus melumpuhkan ulama Toreko. Bagaimana caranya? Caranya meminta kepada Habib Utsman bin Yahya untuk Habib Utsman bin Yahya untuk mengeluarkan fatwa. Maka dikeluarkan fatwa dalam rangka mengendorkan perjuangan rakyat Indonesia, dalam rangka menghancurkan benteng rakyat Indonesia, dalam rangka menjauhkan rakyat Indonesia dengan para ulama. Apa fatwanya? Fatwanya adalah terus Habib Utsman bin Yahya mengatakan ulama Toreko yang ada di Indonesia adalah sesat, itu jalannya setan dan iblis. Paham? Paham? Akhirnya sampai geger Cilegon terjadi, sampai geger sampai di Jogja, sampai geger wonten dumateng Surabaya Madura, sampai wonten dumateng Aceh Maluku. Napa sebabnya? Ulama Toreko dianggap sesat oleh orang-orang Belanda yang mendukung Belanda, muhibbinnya Belanda, dan termasuk muhibbin Ba'alwi Habaib ketika itu. Akhirnya ngejar ulama Toreko se-Indonesia. Ulama Toreko banyak yang dibantai, banyak yang dibunuh, banyak korbannya ribuan ulama Toreko. Itu fatwanya Habib Utsman bin Yahya membunuh banyak ulama Toreko. Nih kayak gue berarti nih Habib Utsman bin Yahya niku bela Indonesia apa bela Londo? Londo apa Indonesia? Si ono Habib sing ngomong kayak gue, anggene orang Habib Indonesia tidak merdeka, sing model kayak kamplang tangkeme sisan. Wani apa ora? Wani apa ora? Takoni jawab gak tegas nemen wong sakit. Kina mboten? Jelas ora bener, kina mboten? Para syarek para sulur. Jadi para syarek para sulur, kami bergerak, rakyat Indonesia bergerak, rawe-rawe rantas ijo royo, yaitu adalah malang-malang putung, panjenengan rapatkan barisan, kemudian rapatkan barisan, segera derap daripada langkah kita di desa makan. Ayo kalau kali panjenengan bentuk Laskar Sabilillah PWI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk membentengi kita semua dari doktrin perlawanan terhadap orang-orang Bali. Semua benar ya. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Para syarek para sedulur, sampean kudu ngerti, kejadian Indonesia tahun sekarang itu sama dengan kejadian Palestina tahun 45. Sampean ngerti? Pada waktu tahun 20 sampai tahun 46 terjadi eksodus besar-besaran, eksodus paham napa mboten? Gak paham meneh. Susah ngomong kali wong Sragen iki gak paham terus. Eksodus paham napa mboten? Budalan-budalan. Paham nggih? Tiang-tiang niki saking Eropa itu diangkut dengan kapal-kapal Jerman mampir di Palestina, di pelabuhan Haifa. Setelah turun ternyata isinya kapal itu ratusan kapal. Ternyata kapal itu isinya adalah orang-orang yang lusuh, tampangannya lusuh, orangnya kurus-kurus. Ternyata mereka adalah bangsa Yahudi Askenazi, di mana yang di Eropanya diusir, di Jerman dibunuh oleh Hitler, yang lainnya nggak diterima. Masyarakat Eropa tidak menerima Yahudi Askenazi.
suruh keluar dari bangsanya, suruh keluar dari negaranya. Maka akhirnya semua Yahudi Askenazi itu banyak yang keluar mampir di Palestina tahun 1945, dari mulai tahun 1920. Tambah kata. Pada waktu pertama kali datang, ribuan orang datang menggelar spanduk. Spanduknya langsung dibentangkan. Apa spanduknya isinya? Isinya adalah, wahai orang Palestina, kami di Eropa diusir, kami di Jerman dibantai, maka wahai masyarakat Palestina, jangan pupuskan harapan kami untuk menerima kami. Nyuwun sewu, masyarakat Palestina ku persis kaya wong Jawa. Jawa ne Arab niku Palestina. Anggah ungguhe mboten sekecuane penggalinan niku sae. Akhirnya mereka diterima. Begitu sudah diterima, tambah banyak. Akhirnya ratusan ribu orang berdiam di Palestina. Masyarakat Eropa sudah mengingatkan, wahai masyarakat Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan, kami mengusir mereka bukan sembarangan, tapi kami mengusir mereka dengan alasan yang kuat. Apa alasannya? Karena mereka itu adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak benar, kumpulan daripada pembegal dan perampok negara. Di sana di negara kami berusaha untuk mendominasi, melecehkan suku-suku yang lain, meninggikan sukunya sendiri, menginjak daripada tokoh-tokoh kami, bahkan membelokkan sejarah-sejarah yang ada di Eropa, termasuk juga memalsukan situs-situs yang ada di Eropa, bahkan akhirnya menginjak-injak dan menanamkan doktrin-doktrin yang tidak benar di kalangan masyarakat Eropa. Wahai masyarakat Palestina, kata orang Eropa, Anda menerima tamu yang salah. Saya peringatkan kepada Anda, harus hati-hati. Akhirnya prosedur pada waktu itu orang Palestina tidak mau mendengarkan orang Eropa nasihatnya. Akhirnya orang Yahudi Askenazi ditampi di Palestina. Satu persatu saudara-saudara sekalian mulai kumpul. Akhirnya tiba-tiba mereka mengadakan perayaan, kemudian mulai mendoktrin masyarakat supaya masyarakat menghormati mereka, kemudian mendoktrin masyarakat untuk melecehkan orang-orang Arab Palestina. Seolah-olah bangsa Arab itu tidak ada artinya, seolah-olah bangsa Arab itu adalah sama dengan anjing, seolah-olah bangsa Arab di bawah mereka. Akhirnya pada tingkatan selanjutnya, bukan sekedar sejarah yang dibelokkan, sejarah yang diklaim, tetapi pemalsuan makam, membuat makam palsu tahun 45-46, satu sejarah Palestina yang tidak mungkin bisa dihapus. Persis kaya ning Jawa, kaya ning Indonesia. Pemalsuan makamnya, pembelokan sejarahnya, framing bahwa mereka itu adalah seorang keluarga yang suci, tidak boleh disentuh dengan kesalahan. Saudara-saudara sekalian, akhirnya tiba-tiba mereka mengklaim daerah, bahwasanya daerah ini adalah daerahnya mbah kami, buktinya ada kuburannya. Daerah ini adalah daerah kami, buktinya ada kuburannya. Yang menciptakan daerah ini adalah daerah mbah kami, ini kuburannya ada, ini bukan milik orang Arab Palestina, tapi milik keluarga kami. Akhirnya saudara-saudara sekalian, tambah lambat laun, mereka menyergap masyarakat Palestina, mereka menguasai satu persatu tanahnya, persis koyoning Indonesia. Sekarang sudah mulai di framing haul Demak, di mana yang dihauli adalah Habib, haul Agung Solo. Ki Agung Solo niku boten dihormati, boten dihauli, sing dihauli Habib. Haul Agung Kudus niku Sunan Kudus niku boten disebut haul Agung, isian niku haul Habib, wonten mari haul Agung Malang. Sudah mulai diklaim satu persatu milik mereka, sehingga ada seorang Habib yang mengatakan bahwa Jawa adalah bintu Tarim, Jawa adalah anaknya Tarim. Bahkan ada satu isu yang beredar, itu nggak tahu benar atau tidak, tetapi kita harus hati-hati sebagai rakyat Indonesia. Apa? Mereka bergabung dengan HTI, ingin menguasai Indonesia atas nama Khilafah Islamiyah, tetapi sebetulnya para habaib dan para ba'alwi yang mereka tuju bukan Khilafah Islamiyah, tapi negara Indonesia Tarim. Yaitu negara Tarim Indonesia. Sampean siap berjuang untuk bangsa? Siap napa mboten? Tanah direbut ning kono rela napa mboten? Ridho napa mboten? Jangan sampai anak cucu sampean bernasib sama dengan Palestina. Ini data real. Para syekh, para sedulur sedaya itu saudara-saudara sekalian. Maka dari itu para syekh, para sedulur sedaya akhirnya kemudian dalam rangka melumpuhkan masyarakat Palestina, melumpuhkan ekonomi politik dan pos-pos strategis yang ada di Palestina, maka orang Zionis, orang Yahudi Askenazi mencari seseorang yang agamanya Islam, yang pinter moco kitab, sing pinter Al-Quran, apal Quran.
agamanya Islam tapi genetika bangsa Yahudi Askenazi. Carinya di mana? Nyarinya yo di Yaman, Hadramaut. Sebab Hadramaut itu tempatnya orang Yahudi. Makanya zamannya Rasulullah, Hadramaut itu masih belum termasuk Yaman. Zamannya Rasulullah, Hadramaut dan Tarim, daerahnya Habib, itu masih belum termasuk Yaman. Hadramaut dengan Tarim dimasukkan ke Yaman, itu abad ke-19. Jadi kalau Kanjeng Nabi donga, muga-muga Gusti Allah barokah Yaman, artinya bukan Hadramaut. Karena zamannya Rasulullah, Hadramaut dan Tarim bukan Yaman. Jadi ki Habib aja dalil kaya kowe, ora bener ya. Paham? Diapusi terus ya. Nggih napa mboten? Para syekh para sedulur sedaya bangun niku akhirnya diambillah orang yang namanya Syekh Fadil Abdullah. Syekh Fadil Abdullah itu orang Yaman, genetika Yahudi, apal Quran, wongnya pinter, alim, hatinya pinter, didatangkan oleh orang Zionis. Agama Islam tapi fanatisme Zionisnya, fanatisme daripada Yahudinya lebih hebat daripada agamanya. Begitu didatangkan di Palestina, sedikit-sedikit itu namanya Syekh Fadil Abdullah mempengaruhi masyarakat. Ngajar di masjid-masjid, ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar kitab-kitab. Begitu akhirnya muridnya tambah banyak sampai ribuan orang. Itu Syekh Fadil sampai disebut oleh orang-orang Palestina sebagai waliullah, kekasih Allah. Ketika melihat ke atas kelihatan ars dan kelihatan Loh Mahfud, framing yang luar biasa sudah mulai dimainkan oleh orang Yahudi. Padahal dia itu Syekh Fadil Abdullah adalah mata-mata Zionis. Masya Allah, wirid zikirnya luar biasa, mengadakan istighosah untuk keselamatan Palestina luar biasa. Itu Syekh Fadil Abdullah, muridnya ribuan, muhibbinya ribuan, hafal Quran sampai terakhir diangkat menjadi imam besar Masjidil Aqsa. Ngajinya teng Masjidil Aqsa, muridnya ribuan, disebutnya waliullah. Orang Palestina nggak sadar kalau dia itu adalah mata-mata Zionis, mata-mata Yahudi Askenazi. Dan setelah generasi dan anak cucunya terjadi tragis seperti ini, orang yang paling bertanggung jawab dan orang yang paling berjasa di dalam menyengsarakan orang Palestina adalah Syekh Fadil Abdullah. Ini paling bahaya. Saudara-saudara sekalian, Syekh Fadil Abdullah menjadi mata-mata Yahudi Askenazi di Palestina lebih daripada 42 tahun tidak ketahuan. Dari tahun 46 sampai tahun 84. Begitu ada intrik dicurigai. Di antaranya adalah para intelijen Mesir mencurigai. Begitu mencurigai, Syekh Fadil Abdullah langsung tutup semuanya, menutup diri. Dia langsung mengadakan pendekatan di kalangan militer, di kalangan kepolisian, sampai diangkat menjadi penasehat khusus militer dan kepolisian yang ada di Palestina dan ada di Mesir. Ini ceritanya. Akhirnya mereka tidak tahu lagi siapa itu Syekh Fadil. Itu hebatnya Syekh Fadil Abdullah, bagaimana mengkamuflasekan dirinya sebagai pejuang. Di saat ceramah dia bicara Palestina, nasionalisme Palestina. Mari kita mujahidin fisabilillah, kita dukung, kita usir orang Yahudi. Mari kita bela, kita doakan kepada para mujahidin yang ada di Palestina supaya orang Yahudi diusir oleh Allah. Kalau bicara nasionalismenya setinggi langit, orang Palestina semua buta, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, buta menganggap bahwasanya Syekh Fadil Abdullah adalah simbol daripada perjuangan rakyat Palestina. Ternyata beliau itu adalah orang yang paling berjasa menyengsarakan rakyat Palestina. Ya, melongone sampean ku melongo ngerti napa melongo keder sampean? Lah wong seragen melongo gawe keder aku sing delok. Keder napa keder? Keder napa keder? Lah para sedulur, Allah Maha tahu. Allah Maha hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bisa berbuat makar, makrul lail, telenge wengi, wong mengendap-endap, semua orang tidak tahu, tapi Gusti Allah Maha tahu. Allah buka semuanya, dan pada akhirnya tahun 84 ketahuan ternyata dia adalah mata-mata Yahudi Askenazi. Sejak tahun 46 gak ketahuan. Akhirnya begitu ketahuan, akhirnya dia dihukum gantung dan pakai ditembak mati oleh tentara Palestina. Tapi misinya Syekh Fadil Abdullah sudah selesai. Misinya Syekh Fadil Abdullah sudah berhasil. Dengan jasanya Syekh Fadil Abdullah, maka orang Yahudi Zionis mampu menguasai ekonomi Palestina, mampu menguasai politik Palestina, mampu menguasai militer dan kepolisian Palestina, mampu menguasai sosial Palestina. Akhirnya Palestina disergap. Akhirnya dianggap Palestina itu adalah ujung-ujungnya Palestina adalah negara kami, daerah kami, tanah kami, bukan tanahnya orang Palestina. Sejak itu terjadi
pengusiran masyarakat Palestina sampai detik ini, genosida orang Palestina sengsara mau dihabisi di Gaza. Siapa yang sempat? Saya tanya, apakah kalian mau Indonesia seperti itu? Jawab. Apakah kalian mau Indonesia seperti itu? Jawab. Mau apa tidak? Bergerak atau betul? Lawan apa lawan? Jangan diam saja wahai orang Indonesia. Itu sangat berbahaya sekali. Poros cerek poros setulus daya nomadiku. Jadi kalau berdasarkan data, perjuangan kita ini adalah perjuangan yang hak, perjuangan data poros cerek poros dulur. Kemudian ono sing ngomong Gus, kira-kira ngadepi kados ngeten saged menang napa mboten? Insyaallah menang. Insyaallah Laskar Sabilillah di masa yang akan datang insyaallah menang lan kudu Bang sampean bentuk itu. Pasukannya diperbanyak di Sragen. Tidak usah itu kata-kata ribuan, jutaan yang kira-kira itu. Semua dimasukkan. Gimana mboten? Para serpa para sedulur. Panjenengan ngerti? Tahun 45. Pada waktu Indonesia ngelawan sekutu, saya tanya Indonesia punya apa? Bambu runcing lawan bom atom menang apa ora? Sekali kalau secara logika, mereka punya bom atom, mereka punya bedil senjata, sementara sampai bambu runcing kira-kira secara logika menang apa mboten? Kalah. Bambu runcing bukan sakit mancel, peluru mancel bus. Kalau ada semua orang bawa bambu runcing, kemudian jidatnya sudah kena peluru, bukan sakit urip, bambu runcingnya langsung jatuh. Tapi dalam sejarah Indonesia menang apa kalah? Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah, di dalam kitabnya Jami'ul Usul fil Awliyah sampai di buku Thariqah Naqsyabandiyah, An-Naqsh wal Band, An-Naqsh wal Band, Imam Bahauddin An-Naqsh wal Band, An-Naqsh wal Band, ngukir asmane Gusti Allah wal Band, nutup ati saka sak liyane Gusti Allah. Hanya untuk Allah hatinya. An-Naqsh wal Band minut terus masyarakat Sragen, Imam Bahauddin An-Naqsh wal Bandiyah disebutnya Naqsyabandiyah. Ngendika bahwasanya Gusti Allah maringi dumateng Kanjeng Nabi adalah khususiyatun nubuwah. Keistimewaan kenabian. Dari keistimewaan kenabian itu muncul apa yang disebut dengan jauharatun nubuwah, mutiara kenabian. Dari jauharatun nubuwah itu muncul di situ adalah at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran-pelajaran langsung saka Gusti Allah. Mila para nabi para rasul gak belajar pinter dewek. Nomor selanjutnya al-khilqatus syarifatus sufiyah, yaitu adalah keluar biasaan sing disebute mukjizat. Nomor kaping 3 napa? Medal napa sing disebut nusratum minallah, pertolongan saka Gusti. Nek wong gadah khususiyatun nubuwah jadi nabi jadi rasul, pertolongan dari Allah mesti datang. Artinya nabi rasul gak enek sing kalah, menang kabeh, sebab nabi rasul kudu menang. Makanya sepanjang perjalanan nabi dengan rasul menang. Nabi Ibrahim ngelawan apa? Nabi Ibrahim itu ngelawan apa? Ngelawan Namrud menang. Nabi Dawud yang menang, ngelawan Bakti Rasul yang menang. Nabi Musa bari Nabi Harun tiangin boten gadah nopo-nopo, tiang miskin melawan Fir'aun yang kekuatan hartanya sangat luar biasa, kekuatan politiknya sangat luar biasa, sosial politik dikuasai oleh Fir'aun. Nabi Musa diperintah lawan Fir'aun, ulut pada tangklet sing kalah Fir'aun pun Nabi Musa. Fir'aun kalah. Sebab nopo? Sebab perkara sing hak iki ning injile wonten Gusti. Kanjeng Nabi niku menang terus. Nglawan musuh ning perang Uhud menang, ning perang Badar menang, ning perang Hunain menang, ning Khaibar menang, nganti ning perang Sajdah menang sedaya. Napa sebab? Sebab Gusti Allah ngendika, "Ya Muhammad, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur." Teng melikat kana te wonten khatabun nubuwah, kira matep mendi Muhammad. Sesungguhnya kamu orang yang pasti dibela dan pasti tolong, ngadepi sapa bae kowe menang. Mila Kanjeng Nabi niku gak iso kalah. Gak iso kalah, gak pernah kalah Kanjeng Nabi. Bila Kanjeng Gusti Allah Ta'ala nanti ngendika kepada Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, ajak tuh umatmu untuk jihad, tapi kalau mereka tidak mau gak usah dipaksa." Di antara mereka ada yang banyak alasan, di antara mereka ada yang banyak takut, di antara mereka ada yang mikir-mikir, di antara mereka ada yang pemberani dan pejuang. Gak usah dipikir Muhammad, kalau sebab yang memenangkan kamu itu adalah aku Muhammad, bukan mereka. Umatmu arep maju, arep pola, kowe tetap menang. Jangankan maju umat Muhammad, kowe madep sendirian Muhammad lawan mereka, tak menangke aku. Menangkan aku, akan saya menangkan kamu Muhammad. Itu menunjukkan Kanjeng Nabi kudu menang. Perkara sing hak iki menang. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana. Jadi selagi Ba'ali berpatokan pada kebatilan, berarti mereka akan kalah. Kalau kita berpatokan pada yang hak, insya Allah kapanpun kita akan menang.
Bila dibuktikan pada waktu zamannya sapa? Dina pembuatan? Zamannya sapa? Zamannya menapa Basim Asy'ari 45 melawan sekutu Belanda. Sing menang sapa? Sing menang sapa? Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Janji Allah wala tansurunnah, memerintahkan seluruh umat manusia supaya nolong Kanjeng Nabi. Nusratu minallah. Mila subhanallah bapak tuai sampean ngadepi Lombok niku modale napa? Modal nekat gitu. Nek Londone sekutu kali Inggris bercampur, Amerika Jerman bercampur, pesawate bome bedil, bapak tuane sampeyan senjatane napa? Diparingi dumateng kyaine napa? Sholawatan. Sholat. Basim Asy'ari ngendika menurunkan resolusi jihad. Mbak Abbas ya tampil, ya ayuhan nahdiyun wahai wa ya ayuhal mu'minun wal mu'minat infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Rawe-rawe rantas ijo royo-royo rapatkan barisan sing-singkan lengan baju. Lantas sekutu Inggris dari Amerika, Jerman, Belanda kumpul di Surabaya untuk melawan kita. Mari kita sing-singkan lengan baju seadanya di bawah panci para ulama, di bawah ridho Allah dan pertolongan Allah, lawan mereka demi untuk bangsa. Membela bangsa itu bagian daripada agama. Masya Allah bapak tuan sampean menyiapkan pasukan soko Surabaya. Siaplah, maju jangan. Ku kasih ngantuk. Gini apa boten? Masya Allah, kabeh niku senjata napa? Solawat. Anak fairun lil huda war rasyad, unadi syabab al jihad ubidul khana wal hawa wal fasad wa amdi ila Allah min duni zat siwa taqwa rabbil yaumil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa, aku pejuang bentengnya ulama, aku pejuang Nahdlatul Ulama, aku panggil pemuda-pemudi bersama. Tegakkan keadilan kebenaran, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Wah, solawatan kabeh dramben saka Sragen metu. Wah, brim kotokan kodang brim kotokan kodang brim kotokan kodang niku dramben Sragen gini apa mboten? Alhamdulillah, di atas payung Allah, di atas bendera kebenaran, iku para ulama NU santri nukono nglawan sekutu kalah. Profesor Dr. Suhogronyo mencatat dengan tinta emas, sekutu niku pasukan yang tidak pernah kalah. Melawan Itali di Libya, Italinya mundur. Melawan Inggris di India, Inggrisnya hancur. Melawan Inggris di Malaysia, Inggrisnya hancur. Melawan Jerman, Jermannya hancur. Melawan Portugis hancur. Melawan Belanda hancur. Ini sekutu kumpul semua. Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, Portugis, semuanya kumpul melawan barisan para ulama. Tapi mereka kalah bertekuk lutut di kaum sarungan. Bila sampean kabeh akan memperjuangkan sesuatu, jangan sampean takut, jangan sampean mundur, pantang mundur. Sekali ini kono langkah sudah melangkah, gak usah mundur, gak usah wedi. Bela tanah air, bela negara, bela bangsa, bela leluhur. Kalau ada macam-macam daripada kaum Ba'alwi sing macam-macam mempersekusi ulama atau orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia, sampean siap membela napa mboten? Siap membela napa mboten? Siap membela napa mboten? Jangan sampai seumpama para sepulah-pulah mereka berani merubah situs-situs secara Indonesia, berani merubah secara membelokkan sejarah Indonesia. Kalau mereka melakukan kezaliman semacam itu, maka kita lawan.
sampai anak cucu kita di masa yang akan datang nasibnya sama dengan Pales. Na'udzubillah min. Maka segera dibentuk di Jawa Tengah. Nanti adakan gerakan di Jawa Tengah. Kibarkan bendera Wali Songo, kibarkan bendera Laskar Sabila di pojok-pojok desa, di pojok-pojok kampung. Adakan pergerakan rakyat Indonesia untuk membela bangsa dan leluhur sejarah. Siapapun orangnya, apakah habaib atau ba'ali, siapapun yang berani-berani untuk merusak Indonesia, baik sejarah atau sumpah menzolimi rakyat Indonesia, baik orang biasa atau kiainya, maka kita semua Laskar Sabila wajib membela, wajib bergerak lawan mereka semua. Karena orang dilawan, mereka akan menginjak dan pada akhirnya mereka akan menguasai kita dan pada akhirnya mereka akan memperbudak kita. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna biha al jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al maut warhamna 'inda al maut wa la tu'adzibna ba'da al maut. Ya khaliqal maut wa ya sami'as saut. Ihfazna minal afati wal 'ahati wal 'uqubat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya 'aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadza du'ana kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi kurang lebih seperti itu. Sangat-sangat luar biasa sekali dari apa yang baru saja beliau sampaikan, beliau paparkan. Dan video ini saya anggap penting, saya anggap perlu untuk saya share, untuk saya bagikan kepada kalian yang menyimak ya, kalian yang mengikuti polemik ini ya, biar Anda melek ataupun menyadari atas pentingnya tahu soal sejarah. Dan apabila Anda tidak sepakat atas apa yang telah beliau sampaikan, yang telah beliau narasikan, oke, mari ya tampil untuk mengomentari. Jadi meluruskan itu merupakan hal yang cukup elok ya, merupakan hal yang cukup bagus. Artinya hal itu ya akan menjadi sebuah pengetahuan ya, dan akan menjadi manfaat juga ya apabila kita berbagi, apabila kita menyebarluaskan. Jadi itu soal tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Tadi sudah saya upload ya video terbaru dari beliau, dan tentu video tersebut juga mengungkapkan hal-hal yang cukup mengejutkan bagi mereka yang tidak sepakat mungkin ya, atau yang baru dengar. Artinya ia menjadi muhibbin seperti itu, mengakui nasab Habib. Setelah tahu video Kiai Imad, mungkin ia kaget ya, kenapa kok Kiai ini membatalkan nasab Habib. Kan nanti kan seperti itu, mungkin karena terkejut ya atau heran. Namun ketika kita merasakan hal-hal yang seperti itu, yang berubah dengan hal itu ya, mari kita berusaha untuk memahami polemik ini ya. Mari kita lihat ya kenapa beliau Kiai Imad ini sampai berani mengatakan seperti itu. Ketika kita sudah paham, insya Allah kita akan menyadari pula beliau mengatakan seperti itu karena ada dasar yang telah beliau kemukakan, yang telah beliau temukan. Jadi itu ya. Jadi beliau ini Kiai Imad ini ya tidak sembarangan mengatakan hal yang mungkin membuat sebagian dari penyimak ini kaget ya. Kalau saya pribadi sih ya, selama itu berbau pengetahuan ataupun selama ini berbicara tentang sebuah keilmuan, ya mau apa lagi kalau bukan mendukung ya, artinya mendukung atas penelitian yang beliau lakukan. Nah, kita kan di sini bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran ya, mencari kebenaran. Artinya di situ ya kita memposisikan diri
memposisikan diri sebagai orang yang ingin tahu. Entah nanti keputusannya itu apa, ya kita lihat nanti. Nah, tapi yang sudah kita lihat pada saat ini, ya 12 pertanyaan dari Kiai Imad itu masih belum terbantahkan. Dan narasi-narasi yang telah beliau kemukakan di ceramah-ceramah beliau, dan itu saya rasa cukup luar biasa logis ya. Artinya beliau ini ya mengemukakan tentang apa yang telah beliau kaji. Itu ya. Jadi tidak hanya sekedar ngomong-ngomong doang, tidak hanya sekedar tegas-tegas doang, bukan. Beliau ada landasannya. Ayo kita cerna dengan baik, ayo kita perhatikan dengan baik, jangan terburu-buru untuk mengatakan segala macam ya terhadap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kiai Imad itu juga kiai. Kiai Imad itu juga apa namanya seorang yang wawasannya cukup luar biasa. Dan hal itu pantas kita sadari. Artinya perlulah pikiran kita untuk ke sana. Jadi jangan terlalu terburu-buru menyampaikan segala macam terhadap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya itu. Kemudian Gus Abbas, seperti ceramahnya yang baru saja kita dengarkan bersama. Beliau ya paparkan itu semua. Beliau tegaskan itu semua. Dan dalam hal ini ya saya sebagai penyimak tentunya akan selalu mendukung orang-orang yang memiliki sebuah tujuan meluruskan sejarah. Itu ya. Jadi dalam hal ini pemilik channel At-Hafizul ini ya akan mendukung pelurusan sejarah. Jadi itu. Apabila Anda tidak sepakat atas kedua-duanya, ungkapan beliau, Kiai Imad ataupun Gus Abbas atau yang lain seperti itu. Apabila Anda tidak sepakat, monggo, keluarkan argumentasinya, keluarkan datanya, kemukakan temuan Anda, hasil bacaan Anda. Dan itu malah akan menjadi sebuah edukasi ataupun sebuah langkah yang sangat baik ya. Ini apabila Anda memegang data ataupun memegang tentang sebuah pengetahuan soal sejarah. Nah, itu ya, itu saja yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari narasi ungkapan ini, saya Al-Fakir At-Hafizul mohon maaf sebesar-besarnya. Ya selalu saya katakan seperti itu karena saya menyadari ya saya manusia, yang namanya manusia tidak akan luput dari salah dan lupa. Ya maksudnya akan bisa salah bisa lupa. Ya. Jadi itu saja dan semoga edukasi ataupun narasi ini ya pemahaman saya ini juga bisa Anda pahami dan dapat bermanfaat seperti itu utamanya bagi saya pribadi dan bagi para subscriber, bagi para penyimak channel ini. Itu ya. Jadi apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu pemahaman saya, itu yang saya cerna dari berbagai hal atau ungkapan-ungkapan yang pernah saya dengar. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya, mohon maaf. Itu saja. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.